Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita masuki pembelajaran, silahkan kalian absen terlebih dahulu dengan cara menuliskan nama dan nomor absen di WhatsApp grup ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai adab kepada kedua orang tua dan adab kepada guru. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang adab kepada kedua orang tua. Nah, adab itu sendiri berasal dari kata adaba yang artinya nilai-nilai, norma-norma tata krama yang dibenarkan oleh masyarakat. Sedangkan secara istilah, adab itu merupakan norma mengenai sopan santun yang didasarkan kepada aturan agama. Nah, seorang anak itu diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa kok seorang anak itu diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Karena kasih sayang kedua orang tua itu tidak pernah luntur kepada anaknya. Kasih sayangnya itu tidak ada batasnya. Tentunya orang tua itu berharap yang terbaik untuk anaknya, ingin anaknya menjadi sehat jasmani dan rohani, kemudian menjadi anak yang soleh dan solehah dan terhindar dari segala keburukan. Nah, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, bagaimana cara seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya? Yang pertama, selalu tunduk dan patuh atas perintah orang tua, selalu menaati perintah kedua orang tua dalam hal kebaikan. Nah, kalau orang tua itu memerintahkan dalam hal keburukan, kita tidak boleh mentaati keduanya, karena hal itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku,
dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Yang kedua adalah tidak boleh berkata kasar dan tidak boleh membentak kedua orang tua seperti berkata ah dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jika kedua orang tua kita itu sudah dalam usia lanjut, maka kita diwajibkan untuk merawat keduanya dengan penuh kasih sayang sebagaimana keduanya merawat kita pada waktu kecil. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahat dulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana kasih mereka mendidikku waktu kecil. Selalu membahagiakan hati kedua orang tua kita, selalu menyenangkan hati, tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita. Kemudian yang kelima adalah tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Jadi harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, harus mentaati keduanya, karena jika kita durhaka kepada orang tua, maka itu termasuk salah satu dosa besar. Nah, yang keenam adalah selalu mendoakan kedua orang tua, baik itu kedua orang tuanya masih hidup ataupun kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, doa untuk kedua orang tuanya yaitu Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, yang ketujuh adalah jika kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya itu sudah meninggal, maka kewajiban seorang anak adalah yang pertama, mengurus jenazahnya. Bagaimana cara mengurusnya? Yaitu dengan memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan jenazahnya, kemudian menguburkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu melaksanakan wasiatnya. Jika kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu atau salah satunya itu sudah meninggal kemudian berwasiat sebelum meninggal itu, kita wajib melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga yaitu melunasi hutangnya. Jika orang tua kita yang sudah meninggal itu sebelumnya memiliki hutang, maka kita wajib melunasi hutangnya. Kemudian yang keempat adalah meneruskan perjuangan kedua orang tua kita atau meneruskan perjuangan orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian yang kelima adalah senantiasa tetap berhubungan baik kepada kerabat atau teman yang pernah berhubungan dengan kedua orang tua. Kemudian yang keenam adalah senantiasa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Tetap mendoakan orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Kemudian kita akan mempelajari tentang adab kepada guru. Nah, selain kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada guru. Kenapa demikian? Karena jasa seorang guru itu sangat besar. Tanpa bimbingan guru itu kita tidak akan bisa menjadi pintar. Nah, presiden, menteri, dokter, dan lain-lain itu mereka tidak akan bisa menjadi orang-orang besar tanpa bimbingan dari seorang guru. Nah, tugas dari seorang guru itu tidak hanya memberikan pelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan saja, akan tetapi seorang guru itu juga bertugas untuk mendidik para muridnya, mendidik murid-muridnya
agar bisa menjadi orang yang baik, bisa sehat jasmani dan rohaninya, kemudian bisa menjadi pribadi yang cinta tanah air, berbudi pekerti yang luhur, kemudian cinta bangsanya, dan sebagainya. Nah, sebagai seorang murid yang setiap hari itu berhubungan dengan guru, maka tentunya diperlukan adab dan sopan santun yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Waqiru man ta'allamuna minhul ilma, yang artinya muliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran atau ilmu kepadamu. Hadis riwayat Al-Khatib. Adab-adab kepada guru itu. Nah, adab kepada guru itu yang pertama adalah ketika bertemu guru itu harus salam. Ketika bertemu dengan guru di lingkungan sekolah ataupun ketemu di jalan, lagi papasan di jalan, itu diperintahkan, dianjurkan untuk salam kepada guru. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan guru ketika guru sedang menerangkan, sedang menjelaskan materi pelajaran. Jadi ketika di dalam kelas guru itu sedang menjelaskan materi, itu muridnya, kita sebagai seorang murid itu dianjurkan untuk diperintahkan untuk selalu memperhatikan guru, tidak ramai sendiri, tidak ngobrol sendiri dengan temannya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mentaati semua perintah guru selama itu perintahnya dalam hal kebaikan, tidak melanggar syariat Islam. Nah, kemudian yang keempat adalah selalu menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib guru dan kesalahan guru. Jadi tidak membicarakan guru di belakang atau merasani guru. Kemudian yang kelima adalah mengunjungi guru ketika sedang sakit atau mendapatkan musibah. Jadi menjenguk guru ketika gurunya sedang sakit atau mendapatkan musibah. Kemudian yang keenam adalah tetap menghormati guru walaupun sudah tidak mengajar lagi, atau misal kita sudah lulus terus ketemu gurunya, ketemu guru di jalan atau ketemu di mana gitu, kita tetap diperintahkan untuk menghormati guru, atau mungkin gurunya sudah pindah tempat mengajar kemudian kita ketemu, itu juga tetap harus menghormati guru. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk tugasnya silahkan kalian mengerjakan soal pada halaman 110 di buku paket, kemudian dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.